Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anak, langsung saja. Hari ini kita akan membahas korelasi antara perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa diharapkan mampu mengaitkan contoh perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah-kisah Rasulullah SAW. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi keterkaitan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan keterkaitan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Orang yang bekerja keras pasti akan dengan senang hati dalam menjalankan kehidupan. Dan bahwa kita ketahui, hidup di dunia banyak hal-hal yang membuat kita lelah. Untuk mencari nafkah, menuntut ilmu pun lelah. Nah, kita sebagai manusia, kita tidak boleh lelah dalam berusaha, bekerja keras, dan seharusnya kata lelah itu diubah menjadi kata lillah. Seperti salah satu sahabat Rasul nih. Pada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, suatu hari, Rasulullah baru tiba di Madinah dari peperangan Tabuk, melawan bangsa Romawi bersama para sahabatnya. Hampir seluruh sahabat mengikuti peperangan itu, kecuali mereka yang berhalangan, seperti faktor usia dan sebagainya. Ketika mendekati kota Madinah, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu di salah satu sudut jalan. Ketika itu, Rasulullah melihat tangan tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Wahai Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya, saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar dan melepuh seperti ini." Mendengar jawaban itu, Rasulullah segera menggenggam tangan si tukang batu. Sesaat kemudian, Rasulullah mencium telapak tangan yang melepuh tersebut. Kemudian bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja, atau siapapun. Sejarah mencatat hanya Putri Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal, tangan tukang batu yang dicium oleh Rasul justru tangan yang telapak tangannya melepuh, kasar, kapalan, karena membelah batu dan bekerja keras. Rasulullah SAW ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa jika hamba Allah bekerja keras untuk menghidupi istri dan anak-anaknya dan tidak mengharapkan hal yang lain selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut digolongkan sedang berjihad fi sabilillah. Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang melintas di hadapan Rasulullah. Laki-laki itu dikenal sebagai pekerja yang taat, giat, dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah SAW, seandainya kami bekerja seperti dilakukan orang itu, apakah kami dapat digolongkan jihad di jalan Allah atau fi sabilillah?"
Maka alangkah baiknya. Mendengar itu, Rasul pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fi sabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan orang-orang yang pasif dan malas bekerja sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikan jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian." Hadis riwayat Ahmad. Seorang pekerja keras di samping jujur dalam niat, lisan, dan jujur dalam berjanji, tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Kenapa perilaku kerja keras harus berperilaku tanggung jawab, jujur, adil, dan toleransi dalam kehidupannya? Seorang yang bekerja tentu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, kejujurannya, berperilaku adil, dan toleran. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, dan masyarakatnya. Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang muslim terhadap orang yang dicintai, dan keadilan seorang muslim terhadap orang yang dibenci, sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebatilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil, dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. Makanya, sejak dari kecil, kita selalu diajarkan sikap sopan santun, jujur, adil, toleran, dan berbagai aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat atau sosial. Pembelajaran tersebut bertujuan agar sejak dini kita dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai atau norma-norma dalam diri kita yang sendirinya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap di dalam lingkungan masyarakat kita. Demikianlah kisah tentang kerja keras dan tanggung jawab yang berasal dari kisah Rasulullah SAW. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah bisa mengambil kesimpulan bagaimana korelasi antara bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Untuk selanjutnya, mari kita beralih ke Google Classroom ya.